Haleluya. Firman kita tentang siapa? Lebih kuat lagi, tentang siapa? Malam ini kita akan belajar, karena kita pasti meningkat, Tuhan mengangkat, berarti itu kita semua harus jadi pemimpin di negeri ini. Sekarang lihat diri kita bisa jadi pemimpin. Dimulai dari lingkup yang kecil. Kenapa? Karena saudara dibukakan Tuhan jalan untuk memberi dampak, menyatakan terang saudara. Tapi terlebih dahulu saudara lihat, saudara percaya, saudara patuh, siapa yang mengangkat? Tidak mungkin menurut pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan mengangkat, mau orang alergi atau tidak, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Belum semua tepuk tangan. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Tuhan yang mengangkat. Tapi kita harus ingat sayang, Joshua sebelum jadi pemimpin, dia terlebih dahulu menjadi pengikut. Semua berkata pengikut. Joshua adalah abdi Musa, artinya hamba Musa, pengikut Musa. Dia pengikut yang baik. Apapun yang dikatakan Musa, dia percaya. Apapun yang diperintahkan Musa, dia patuh. Dia percaya, dia patuh, dia pengikut yang baik. Maka setelah masa bentukan sekian tahun, tibalah saatnya Tuhan mengangkat Joshua menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik harus berasal dari pengikut yang baik. Jadi ketika saudara sudah dapat visi daripada Tuhan, saudara kelak akan menjadi pemimpin satu perusahaan. Saudara punya bisnis sendiri. Saudara wira swasta yang bahkan mempekerjakan banyak orang. Maka mulai dari sekarang, belajar menjadi pengikut yang baik kepada pemimpin saudara. Pengikut yang baik kepada orang tua saudara. Jadi saudaraku, anak-anak kakek terkasih, ketika Tuhan mulai memberikan kepercayaan, karena saudara sudah mengikuti Tuhan, percaya dan patuh, lalu Tuhan mulai mengangkat saudara, tetaplah patuh, tetaplah percaya. Jangan diangkat satu tingkat, langsung berubah setia. Jangan diberkati sedikit, langsung sombong. Lihat kemari, Tuhan angkat segini, tetap patuh. Tuhan angkat lagi lebih tinggi, terus patuh. Supaya Tuhan bisa angkat lagi lebih tinggi, terus patuh. Dan terus diangkat Tuhan, dan terus patuh, dan terus diangkat Tuhan. Jangan sombong, jangan berontak. Jangan diangkat sedikit, langsung menyalahgunakan kekuasaan. Pegang hati saudara, katakan, saya tidak mau sombong. Saya tidak mau berontak. Saya mau terus patuh. Joshua patuh, disuruh menyerang bangsa Amalek, dia patuh. Lalu kemudian dia ditunjuk lagi menjadi salah satu pengintai di tanah Kanaan. Ada berapa orang pengintai ke tanah Kanaan, anakku? 12. Berapa orang yang sungguh-sungguh? Siapa namanya? Joshua dan Kaleb. Berapa orang yang tidak sungguh-sungguh? 10. Mari kita buka ayatnya dari Bilangan 13. Ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Jebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dengarkan baik-baik. Ada 12 pengintai, tapi 10 orang membawa kabar busuk. Itu sebabnya kalau mulut kita ini, semua pegang lagi mulutnya. Kalau mulut kita ini mengucapkan perkataan negatif, artinya saudara membawa kabar busuk. Bagi saudara pun bau, bagi orang lain pun bau. Jangan ucapkan perkataan yang kau sendiri tidak mau jadi dalam hidupmu. Apakah Israel bangsa belalang? Tidak. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka salah memandang diri mereka. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Hari ini, dengarkan baik-baik. Jangan pilih seperti 10 pengintai. Di mana mulut mereka mengucapkan perkataan yang busuk. Jangan lagi ucapkan yang demikian. Sebaliknya, ucapkan deklarasi 20 yang saudara nyanyikan. Pulang dari intensif ini, tiap hari itu yang saudara ucapkan. Maka saudara benar-benar jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa yang saya pegang ini? Kaca pembesar. Kalau dalam bahasa Inggris, ini dibilang magnifier. Dia memagnify, dia membesarkan apa yang di depannya. Kalau ada engkau kemari, berdiri depan kakak, kakak taruh begini depan hidungmu. Wow. Maka hidungmu akan menjadi sangat besar. Tidak percaya, coba lihat ini. Mengerikan kan? Karena diperbesar. Atau ini. Besar jadi mata kakak. Nah, firman Tuhan berkata, magnify the Lord with me. Besarkan Tuhan dengan aku. Magnify the Lord, Tuhan yang dibesarkan. Bukan persoalan yang dibesarkan. Dengarkan nakku, persoalanmu mungkin betul lah. Yang kau bilang itu betul. Semua juga tahu tidak gampang cari uang. Jangankan zaman sekarang, dari zaman dahulu kala tidak pernah gampang cari duit. Semua juga tahu kalau memang orang tua kita meninggal lebih susah daripada kita yang punya orang tua. Tetapi jangan dibesarkan. Kalau kau ucapkan selalu, itu berarti kau mengucapkan kabar busuk, engkau membesarkan kabar busuk. Malam ini pilih untuk membesarkan Tuhan. Membesarkan janjinya. Belum semua, membesarkan kuasanya. Membesarkan firman-Nya.